Baik ya Bapak Ibu, tadi kita Paulus di Roma. Silakan Pak Sito untuk memulai pertemuan malam hari ini. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara semua. Kalau di video itu tadi, kalau Paulus badannya besar kayak gitu, itu kalau melakukan perjalanan panjang gitu, kira-kira akan tahan jalan apa enggak ya? Oh, badannya besar sekali. Dalam satu, apa menyebutnya ya, tulisan yang kuno, gitu ya, Paulus itu digambarkan malah orangnya kecil. Orangnya kecil, lalu kakinya enggak sama panjang, kepalanya botak, hidungnya, kalau hidungnya apa itu, kayak burung kakak tua itu. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi jauh dari sosok, gambaran sosok yang tinggi, besar, gagah, yang seringkali digambarkan dalam film-film. Tapi ya itu kesaksian dari tulisan-tulisan di zaman kuno. Baik Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus ditangkap. Kemudian dia ditahan di markas tentara Romawi. Kemudian karena ada ancaman pembunuhan, dia dibawa ke Kaisarea. Kemudian yang bertanggung jawab pada waktu itu adalah Felix. Kemudian Felix digantikan oleh Festus. Dalam pengadilan yang dilakukan terhadap Paulus, terbukti, ya, bahkan sebelumnya di hadapan Mahkamah Agama ya, terbukti kalau Paulus tidak melakukan kesalahan. Sidang diulang, kemudian tetap tampak kalau Paulus tidak melakukan kesalahan. Orang Romawi tidak akan tertarik ya untuk mengadili perkara internal orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, perkara yang dituduhkan kepada Paulus itu sangat serius. Untuk orang Romawi, itu bukan urusan mereka, mereka tidak tertarik. Yang kemudian kita juga sudah lihat itu adalah Paulus itu oleh Felix sudah dipenjara sampai 2 tahun. Ya. Tapi orang Yahudi tetap belum bisa menerima. Mereka tetap menghendaki agar Paulus dijatuhi hukuman, dan hukumannya yang mereka minta adalah hukuman mati. Tuduhannya adalah Paulus sudah menghina Taurat, sudah menghina Bait Allah. Tuduhan-tuduhan tidak terbukti. Nah, kemudian setelah 2 tahun di penjara, orang Yahudi tetap meminta supaya Paulus dijatuhi hukuman. Bahkan mereka minta kepada pengganti Felix, yaitu Festus, untuk memberikan Paulus sebagai anugerah bagi mereka. Tapi Paulus menolak, dan kemudian dia menyatakan untuk naik banding kepada Kaisar. Kita ada di Kisah Para Rasul bab 25 ayat 12. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan teksnya. Ini Paulus masih di Kaisarea ya, dan ingat Kaisareanya adalah Kaisarea Maritima, bukan Kaisarea Filipi. Nah kemudian kita lihat ke ayat 13, kita lanjutkan ceritanya. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa. Agripa ini adalah cicit dari Herodes Agung. Herodes Agung itu yang menjadi raja ketika Yesus lahir, itu Herodes Agung. Tapi ini adalah cicitnya yang berkuasa di Yudea.
dengan Bernike, istrinya, ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus, ini ngobrol-ngobrol ya, memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat pandangan penguasa Roma tentang Paulus. Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai satu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Jadi Paulus menjadi bahan obrolan antara raja, ya sebenarnya raja ini Agripa dengan Festus. Dan kemudian menjadi bahan pembicaraan dan Festus menjelaskannya. Kemudian karena itu, ayat 17, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah kuduga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ini untuk orang Romawi ngomongin kayak gini ini aneh. Paulus diminta oleh orang Yahudi, diminta supaya Paulus dijatuhi hukuman dan hukumannya hukuman mati. Bukan karena soal kesehatan, tetapi hanya karena perselisihan yang menyangkut agama Yahudi. Kemudian, rupanya, Bapak Ibu, ini Agripa menjadi tertarik untuk ketemu dengan Paulus. Lihat ke ayat 22. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Ini raja pengen mendengar keterangan dari Paulus. Nah, kemudian ada pembicaraan lagi antara Agripa dengan Festus dan bab 26. Bab 26 sekarang. Ini si Paulus betul-betul dihadapkan kepada Agripa. Dan kemudian Paulus bercerita panjang lebar tentang dirinya, tentang pertobatannya, dan bahkan nanti Paulus mengajak Agripa untuk percaya. Lihat ke bab 26 ayat 1 sekarang. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaan seperti berikut. Nah, Paulus mulai berbicara, panjang lebar ini. Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama, karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Ingat, Agripa ini adalah keturunan dari Herodes Agung. Benar bahwa Herodes Agung itu bukan orang Yahudi, tapi dia diangkat oleh Roma untuk menjadi raja di Palestina. Dan kemudian anak, cucu, cicitnya ya tinggal di Palestina menjadi raja atas orang Yahudi. Jadi Paulus
sebenarnya merasa ini ya, agak beruntung itu loh. Ini ada Agripa yang menurut dia tahu tentang adat istiadat, tentang kepercayaan orang-orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Jadi karena yakin bahwa Agripa tahu tentang persoalan orang Yahudi, Paulus bisa berbicara mengenai seluk-beluk dirinya sebagai orang Yahudi. Nah, kemudian kita lihat ayat 4. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Ya, Bapak Ibu amati, Paulus mengaku bahwa dirinya adalah seorang Farisi. Kemudian dia hidup dalam ketekunan untuk menuruti hukum agama Yahudi. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau kisah para rasul ini kan Lukas yang cerita. Dan Paulus juga mengungkapkan hal yang sama. Silakan Bapak Ibu sekarang membuka surat Filipi bab 3. Surat Filipi bab 3. Silahkan ke ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ingat, begini saja, orang Ibrani asli, itu artinya Paulus betul-betul orang Yahudi, dan itu dibuktikan dengan kemampuannya untuk berbahasa Ibrani. Ingat, di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, kita lihat Paulus kalau bicara dengan orang Yahudi, dia pakai bahasa Ibrani. Bicara dengan orang lain, dia pakai bahasa Yunani. Dia mahir dalam dua bahasa ini. Kemudian dia bisa menyebut sukunya dari suku Benyamin. Kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus jelas dia berasal dari kalangan Farisi. Ada banyak aliran di dalam agama Yahudi, dan kelompok Farisi ini bisa dikatakan satu aliran yang paling kuat. Kenapa? Mereka tidak terdiri dari para imam, tapi terdiri dari orang-orang yang sangat fanatik dengan agama mereka. Bukan fanatik kosong tanpa ilmu, mereka sungguh-sungguh belajar. Para rabi, orang-orang yang punya pengaruh dalam agama Yahudi, itu tidak termasuk dari golongan imam, tapi dari orang-orang awam yang punya fanatisme, kesungguhan untuk mengikuti hukum agama Yahudi. Paulus ada di dalam kelompok ini. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus mengatakan hal yang seperti itu. Aku sungguh-sungguh menaati hukum agama Yahudi. Nanti Paulus di sini mengungkapkan dengan cara yang lain bagaimana dia bertobat setelah menyadari, memahami siapa Yesus itu. Kemudian di surat yang lain Paulus mengungkapkan hal yang kurang lebih sama.
tentang kesungguhannya sebagai orang Yahudi. Silahkan ke surat Galatia, bab 1. Galatia bab 1, Bapak Ibu silahkan melihat mulai dari ayat 11. Galatia bab 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Paulus berani mengatakan, apa yang kusampaikan kepadamu orang-orang Galatia, itu bukan karanganku sendiri, bukan gagasanku. Kabar baik yang kusampaikan kepadamu datangnya dari Yesus. Buktinya adalah hidup Paulus sendiri. Nggak mungkin kalau Paulus ngarang-ngarang sendiri. Kalau nggak percaya, kamu perhatikan masa laluku ya. Ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dia dulu ngelawan ajaran tentang Yesus, kok sekarang ngomongin tentang Yesus. Jadi mustahil kalau aku yang membuat. Dan memang bukan aku yang membuat, Yesus yang menyatakannya kepada. Jadi Bapak Ibu, di hadapan Agripa, Paulus itu mulai bercerita tentang dirinya sendiri. Balik ke kisah bab 20. Dia seorang Farisi. Kemudian ayat 6. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Paulus mulai langsung menunjukkan hal yang aneh. Aku orang Yahudi, tapi aku dihadapkan ke pengadilan karena aku menunggu janji Allah untuk orang Yahudi. Aku dihadapkan ke pengadilan karena aku menuruti cara hidup dan keyakinan seorang Yahudi. Dan karena pengharapan itulah ya Agripa, aku dituduh orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam marah yang meluap-luap, aku mengejar-ngejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, kemudian tolong mengamati ayat 8. Mengapa kamu menganggap mustahil Allah membangkitkan orang mati? Nah, rupanya Agripa menanyakan soal kebangkitan Yesus. Kan tadi waktu diskusi dengan Festus disebut hal itu. Ini Paulus dihadapkan ke pengadilan karena soal agama Yahudi dan karena seorang yang bernama Yesus. Orang Yahudi bilang kalau Yesus mati, Paulus bilang Yesus masih hidup. Nah, kemudian lihat ketika
Agripa mempersoalkan Allah yang membangkitkan orang mati, yaitu Yesus. Paulus dalam tanda kutip seolah-olah meneguhkan apa yang diragukan oleh Agripa. Aku dulu kayak gitu. Aku dulu menyangka nggak mungkin Allah itu membangkitkan Yesus. Ingat ya, aku orang Farisi. Dan ketika Yesus itu masih hidup, orang Farisi adalah lawan utama Yesus. Karena Yesus seringkali menyampaikan kecaman dan kritik kepada orang Yahudi. Sementara orang Farisi menganggap Yesus sebagai seorang rabi yang sesat. Kenapa? Karena seolah-olah Yesus mengajarkan bahwa pelanggaran terhadap Taurat, pelanggaran terhadap hukum Sabat misalnya, itu bukan persoalan, bukan masalah. Jadi untuk aku, Paulus, seorang Farisi, aku pikir mustahil Allah membangkitkan Yesus. Dan bahkan aku sampai mengejar saudara-saudaraku orang-orang Yahudi yang nekat percaya kepada Yesus. Aku menyiksa mereka, memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinan akan Yesus. Aku dulu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Dan dalam keyakinan keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Agripa, di tengah siang hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalanan. Siang, terang, ada cahaya yang lebih menyilaukan daripada matahari. Bukan tinggal di atas, tetapi melingkupi Paulus dan teman-temannya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Oh, ternyata waktu Yesus menjumpai Paulus, itu ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tahu artinya? Ini kalimat yang nggak pernah muncul lagi kan. Tapi Bapak Ibu saya ambil terjemahan lain ya. Kisah bab 26 ayat 14. Ya, ayat 14 saja. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Bapak Ibu boleh tulis, boleh catat supaya tidak bingung dengan istilah ini. Ini harus balik lagi mencari istilah ini dalam bahasa Indonesia lama. Jadi sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Cahaya yang menyilaukan itu tadi meliputi Paulus. Dan yang hadir di dalamnya itu adalah Yesus. Yesus dalam tanda kutip sedang berkuasa atas Paulus. Dan mustahil Paulus bisa mengelaknya. Tetapi aku menjawab ayat 15. Siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku,
dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kalau membaca kisah bab 9 kok bicaranya tidak selengkap ini Yesusnya. Ya, bisa jadi Paulus sekarang ini baru perlu untuk mengungkapkan secara detail, karena apa? Yang dihadapi. Ini orang istimewa, nggak main-main, dia ketemu dengan raja. Jadi Paulus menunjukkan, membuktikan, aku dulu tidak percaya kalau Yesus itu dibangkitkan. Aku dulu menganiaya, menyiksa para pengikut Yesus. Aku ingin mereka kembali untuk hidup sebagai orang Yahudi, meninggalkan kepercayaan kepada Yesus. Tetapi kemudian, lihat, Yesus sendiri mendatangi Paulus. Orang yang aku pikir dulunya mati, sekarang menjumpai aku. Sekarang dia hidup. Itu berarti Yesus sungguh sudah bangkit. Nah kemudian, penglihatan itu membuat Paulus benar-benar berubah. Ayat 19 sekarang. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Balik lagi, tolong Bapak Ibu ke ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kepada Yesus, memperoleh pengampunan dosa, kemudian mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi menjadi percaya kepada Yesus, memperoleh pengampunan dosa, kemudian kalau dilengkapi di ayat 20, hidup sesuai dengan pertobatan. Meninggalkan cara hidup yang lama yang dikuasai oleh kegelapan dan iblis. Dan sekarang hidup mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi dengan pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus menunjukkan, yang aku omongkan ini, ya Agripa, bukan ajaranku. Ini ajaran orang Yahudi. Para nabi Yahudi termasuk nabi mereka. Orang terbesar di dalam agama Yahudi, yaitu Musa, sudah mengatakan hal ini. Tapi anehnya, orang Yahudi mau membunuh aku. Ini Paulus ngomongnya heboh, hebat sekali ngomongnya. Dan lihat ke reaksinya. Festus ikut mendengarkan ya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia.
Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Paulus lihat, ini yang diajak ngomong Agripa. Orang yang tahu seluk-beluk agama Yahudi. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum pernah didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil. Agripa pasti ngerti. Lalu sekarang Paulus bicara kepada Agripa. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kemudian, ini Paulus membuat baik Festus maupun Agripa terpana mendengarkannya. Sampai si Agripa nyaris percaya kepada semua yang dikatakan Paulus, bahkan nyaris percaya kepada Yesus. Lalu lihat ayat 29. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya engkau segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu. Nah, kemudian malah Paulus mendoakan mereka semua, supaya mereka menjadi percaya kepada Paulus dan berani berlaku seperti Paulus, maksudnya begitu. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama dengan mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Ya. Jadi mereka juga tidak menemukan bahwa Paulus keliru. Nah, Paulus tidak ada kesalahan. Sebagai orang yang paham agama Yahudi, Agripa berkata, ayat 32. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya, atau kalau dia tidak naik banding kepada Kaisar. Karena apa? Ya, balik lagi, sebagai seorang yang paham agama Yahudi, Agripa tidak menemukan ada yang keliru dalam diri Paulus. Tapi bagaimanapun Paulus sudah memutuskan untuk naik banding. Karena itu Paulus harus mengadakan perjalanan ke Roma. Bab 27 sekarang. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa tawanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ya, kemudian di bab 27 itu diceritakan perjalanan Paulus ya dengan orang ini tawanan-tawanan, lalu juga ini di bawah pengawalan prajurit Roma. Ceritanya panjang, nanti Bapak Ibu silahkan membacanya sendiri. Kemudian Paulus mengalami ini kapal mereka diombang-ambingkan ombak, harus bongkar muatan, membuang muatan supaya bisa selamat. Tapi yang kemudian terjadi, kapal mereka kandas. Silahkan Bapak Ibu ke bab 27.
ayat 41. Tetapi mereka melanggar pusung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang, dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Kemudian ayat 28 ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Kapal kandas di Malta, mereka tinggal di situ, dingin. Lalu orang-orang Malta menyalakan api untuk penumpang kapal yang kandas ini. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Paulus digigit ular. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, ularnya masih menggigit dan nggak lepas dari tangan Paulus. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Ini kejadian aneh. Orang ini digigit ular, ularnya nggak mau ngelepas. Lalu orang pada ngobrol ini. Orang ini pasti seorang pembunuh. Kenapa kok mereka mengatakan begitu? Sebab meskipun ia telah terluput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Bapak Ibu sudah sering sebenarnya melihat patung dan foto Dewi ini. Pernah melihat foto gaya klasik Yunani Romawi, seorang perempuan, tangan yang satu megang timbangan, tangan yang lain pegang pedang, mata ditutup pakai kain. Pasti pernah lihat kan? Itu sebenarnya adalah patung Dewi Themis. Themis. Yang dimaksudkan Dewi Keadilan itu. Dewi yang berkuasa atas hukum alam terhadap hukum yang menyebutnya ya, yang berlaku dalam dunia manusia. Dan mereka lihat, ini Paulus ini, orang ini aneh. Kemudian mereka ini kan juga ada tawanan-tawanan kan, dan Paulus ada di antara para tawanan ini. Orang ini pasti pembunuh, ini jahat sekali pasti orang ini. Lolos dari kapal yang terombang-ambing, lolos dari ombak yang dahsyat, tapi sekarang dia dipakut oleh ular beludak, ular berbisa. Bapak Ibu silahkan mengamati, silahkan mengingat kalau ular berbisa menggigit. Ular berbisa kalau menggigit, nggak perlu diulang-ulang. Sekali gigit, dalam hitungan menit bisa jadi, orang yang digigit akan mati. Jadi orang-orang ini tadi pada melihat ini Paulus pasti mati. Kenapa kok dia mati? Ini Dewi Keadilan sedang menunjukkan keadilan kepada orang ini. Kalau sampai orang ini mati digigit ular, pasti dia orang jahat. Pasti dia pembunuh. Tapi lihat ke ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat
bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ya seorang dewa. Orang kok digigit ular enggak mati. Padahal udah ditungguin loh ya. Bentar lagi pasti rebah ini orang. Sebentar lagi pasti bengkak, terus rebah, setelah rebah, mati ini pasti. Tungguin aja, pasti mati. Enggak ada ceritanya ular gagal gigit. Atau bisa ular ini diberikan oleh ular dosis rendah, maka enggak mati. Enggak ada. Nah, sekarang begini, apa maksud cerita ini? Bapak Ibu tolong sekarang memberi tanda di bab kisah 28, Bapak Ibu kasih tanda, pembatas maksudnya. Lalu Bapak Ibu sekarang silahkan ke Injil Markus bab 16. Silahkan ke ayat 14. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menambahkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Paulus mengusir roh tenung dari seorang perempuan ketika dia ada di Filipi. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, tanda-tanda orang percaya di Injil Markus 16, itu salah satunya adalah megang ular. Kalaupun mereka harus minum racun maut, mereka nggak akan mati. Dan apa yang dialami oleh Paulus di Malta tadi, yang menampakkan apa yang disampaikan oleh Yesus di Injil Markus 16. Masih ada lagi. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Paulus melakukan banyak sekali penyembuhan. Dan di Malta, Paulus juga melakukan. Kalau Paulus digigit ular nggak mati. Nah ini kan tanda kalau Paulus percaya. Bapak Ibu orang yang percaya atau enggak? Besok silahkan ke Ragunan. Minta pawang, cari ular, ya, yang mau yang racunnya kelas tinggi atau kelas bawah, silahkan pilih. Kalau di tempat kami di sini, Bapak Ibu, itu ada 2 jenis ular yang masih bisa ditemukan dan sewaktu-waktu muncul. Yang satu ular piton, yang lain itu ular kobra. Ular berbisa lain masih ada lagi jenisnya, tetapi memang di kesempatan-kesempatan tertentu bisa sangat mengkhawatirkan. Dan kalau digigit ular beneran, ya resikonya adalah mati kalau tidak buru-buru ditolong. Kalau Paulus mengalami yang seperti itu, kok saya sekarang tidak mengalaminya?
Ya kalau mau mencoba, ya itu tadi, tapi resiko tanggung sendiri ya. Sekarang begini, kalau tanda untuk kita sekarang, dan tanda untuk orang di zaman dulu, Bapak Ibu, apakah kita memerlukan tanda yang sama dulu dengan sekarang? Bapak Ibu, di sekte tertentu itu ada orang kelompok-kelompok yang kalau pas kebaktian gitu ya, membawa ular, nari-nari pakai ular gitu. Tapi dan Bapak Ibu akan melihat itu sesuatu yang aneh. Mereka mau menghidupi apa yang dikatakan di Markus 16 ini. Dan caranya adalah kalau kebaktian, ular-ular didatangkan, mereka main-mainkan. Lu nggak apa-apa, lu nggak apa-apa. Ini tanda kalau mereka percaya. Di zaman itu bisa jadi tanda itu sangat penting, sangat efektif dalam pemberitaan. Nah kalau sekarang kita memerlukan tanda yang berbeda. Kalau Bapak Ibu menemukan ada orang yang digigit ular nggak mati, Bapak Ibu akan membandingkan. Itu malah ada orang tertentu yang membiarkan dirinya digigit ular dan memang nggak mati. Kemudian pada akhirnya dia menyumbangkan darahnya untuk keperluan pengobatan, untuk keperluan penelitian. Dan Bapak Ibu tidak bisa mengatakan, tidak akan mengatakan, orang ini orang paling percaya. Pasti hal seperti itu akan terjadi. Kalau sekarang kita perlu memikirkan, melihat tanda iman yang mana yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan sekarang. Baik, balik ke Kisah bab 28. Sekarang ke ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernurnya namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. 3 hari dijamu oleh gubernurnya. Ketika ayah Publius terbaring karena sakit demam, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Bapak Ibu pasti nggak nyangka di Alkitab ada disentri. Kalau sudah pernah membaca ya nggak terkejut, tapi kalau yang baru pertama kali mendengar, ada kata disentri di sini. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Nah, seperti yang di Markus 16 kan. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Dan kemudian lihat tanda yang disebutkan di Markus bab 16 itu tampak lagi dalam diri Paulus di sini. Menyembuhkan orang yang sakit dan penyembuhan itu dilakukan dengan penumpangan tangan. Dan Bapak Ibu, ini menjadi tanda bagi kita bahwa Paulus dalam situasi yang berat, sulit sekalipun seperti ini, dia tidak ditinggalkan oleh Allah. Tuhan tetap menyertai dia. Ayat 11, 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Jadi 3 bulan rupanya Paulus di Malta. Lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang kapal yang datang dari Alexandria, tapi sudah selama musim dingin berlabuh di situ. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Istilah baru lagi kan. Bapak Ibu tolong mengingat, Bapak Ibu ada yang bintangnya Gemini apa enggak? Kalau bintang Gemini itu lambangnya apa? Kalau Scorpio gampang. Kalau Libra timbangan. Kalau Gemini itu lambangnya apa? Gadis kembar. Itu gadis kan? Nggak tahu juga sih Pak. Nggak tahu. Kembar. Kembar. Ada 2 orang. Nanti Bapak Ibu cari detailnya ya. Ini
dua orang keturunan dewa, jadi juga dewa, yang diyakini menjadi penguasa laut. Jadi ini pelindung mereka yang mengadakan perjalanan di laut. Dan kemudian dua orang ini dijadikan lambang untuk rasi bintang Gemini. Jadi rasi bintang, lalu ramalan bintang, itu sudah dari dulu. Sekarang udah berkurang. Udah hampir nggak ada yang ngomongin rasi bintang. Bintangmu apa, minggu ini keadaan kantongmu bagaimana, asmaramu bagaimana. Udah nggak pernah orang ngomong kayak gitu lagi sekarang. Nah, kemudian kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Terus melakukan perjalanan ke ayat 16. Setelah kami tiba di Roma, perhatikan, ingat lagi kata kami ya, jadi Lukas ada di sini rupanya. Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawal. Jadi Paulus tidak dimasukkan ke dalam penjara, tapi ada satu rumah yang disediakan untuk dia, tapi dengan pengawalan. Kemudian ke ayat 17. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat sesuatu kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Ini kayak Yesus kan. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itulah terpaksa aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Aku mau naik banding kepada Kaisar. Karena pengadilan sudah membuktikan kalau aku tidak bersalah, tapi aku dituntut hukuman mati. Tapi kalau aku naik banding, percayalah, aku tidak punya niat untuk menjelekkan orang Yahudi, menjelekkan bangsa kita. Nah, kemudian, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu. Jadi aku ditangkap, dipenjara, bahkan mau dihukum mati. Itu karena aku percaya apa yang dikatakan nenek moyang kita, apa yang dikatakan di kitab suci kita. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu tentang mazhab ini. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Begini Bapak Ibu, awalnya ini orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dianggap hanya sebagai salah satu aliran dalam agama Yahudi. Ya. Jadi tidak segera mereka memisahkan diri dari orang Yahudi ya. Mereka semuanya awalnya orang Yahudi. Dan kemudian mereka masih dilihat sebagai satu sekte, satu aliran dalam agama Yahudi. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, kemudian ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya, di rumah tempat ia ditahan. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari
pagi sampai sore. Bapak Ibu pernah ngomong paling lama berapa jam? Yang guru, yang dosen, ini lebih banyak bicara, bisa berjam-jam. Ini kalau ngomong terus, atau gini aja, pernah berantem berapa jam? Bapak Ibu kuat ngomong, kuat berantem, berapa jam? Semalam. Itu pasti habis itu tidurnya nyenyak sekali. Ini dari pagi sampai sore, Paulus bicara kepada dengan orang Yahudi. Bukan hanya berbicara, mereka mendengarkan, tapi ada pembicaraan, debat, omong timbal balik, begitu ya. Dan lihat, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Akhirnya, ayat 25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian antara mereka. Tetapi, Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Yang dikutip adalah kata-kata yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yesaya ketika ia dipanggil menjadi nabi, menyampaikan firman Allah kepada orang Yahudi. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi melihat penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap semua yang dikatakan oleh Paulus tentang Yesus, lalu Paulus mengutip kata-kata yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya. Ini Paulus tidak perlu kemudian nyari teks Alkitab lalu membacakannya. Apa yang ada di memori, di dalam ingatan Paulus, nah itu yang dikatakannya. Ingat, Paulus itu rabi. Dan seorang rabi itu belajar Alkitab serius, bertahun-tahun. Sehingga banyak teks di dalam Alkitab itu disimpan di dalam memorinya. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Orang Yahudi yang pertama kali yang harusnya menjadi percaya kepada firman itu malah tidak percaya. Ketika firman itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, mereka malah percaya. Ingat peristiwa di Antioquia, ketika Paulus ditolak oleh orang-orang Yahudi, tetapi diterima oleh orang-orang bukan Yahudi. Lalu Paulus berkata, memang kepada kamu firman ini pertama-tama harus disampaikan. Tetapi kamu menganggap dirimu tidak layak. Karena itu kami beralih kepada bangsa-bangsa lain. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Oh, ternyata rumahnya sewa. Ngontrak di Roma, tapi dapat pengawalan dari prajurit. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Tinggal di Roma 2 tahun, tapi sayangnya Bapak Ibu, Paulus kan naik banding ke Kaisar. Apa yang terjadi sesudahnya? Bagaimana kasusnya itu ditangani oleh istana gitu ya, Kaisar, tidak diceritakan. Apakah kemudian Paulus dihukum mati, dibebaskan, dan seterusnya? Tidak diceritakan. Nah, hanya saja Bapak Ibu di luar teks Alkitab ya, kita ngomongin di luar teks Alkitab. Dalam
tradisi yang ada di antara orang Katolik dari awal. Ini Paulus ketika naik banding, dia berhasil, dia dibebaskan dari tuduhan. Nah, kemudian Paulus bebas, memberitakan Injil beberapa tahun, tapi kemudian dia ditangkap ketika terjadi kerusuhan, penganiayaan di zaman Nero yang tadi ditampilkan Pak Narto di film. Dan kemudian dia mati sebagai martir. Kemudian ketika mati, dia mati dengan dipenggal kepalanya. Kepalanya jatuh, gelinding itu kan jatuh sampai 3 kali. Kemudian tempat kepala Paulus nyentuh tanah, itu kemudian muncul mata air. Bapak Ibu yang pernah ke Roma, silahkan mengingat apakah pernah waktu itu ke Basilika Santo Paulus di luar kota Roma ya. Itu tempat Paulus dimakamkan. Lalu, pernah nggak diajak mengunjungi itu sumber atau mata air yang menurut legenda ya, itu muncul karena bersentuhan dengan kepala Paulus yang habis dipenggal. Bapak Ibu, begitu cerita tentang Paulus, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya tidak banyak belajar yang tentang tradisi di luar Alkitab ini, hanya sedikit-sedikit saja. Pernah mendengar, pernah membaca. Baik, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Narto, silahkan. Terima kasih, Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Aku mau tanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Seto, jadi Rasul Paulus itu sempat cukup lama mengajar tanpa halangan di kota Roma ya, sebelum akhirnya terbunuh gitu waktu ada kerusuhan. Jadi waktu dia datang sebelum Kaisar Nero dong? Iya, sebelum Nero. Dan kemudian kalau di dalam teks Alkitab itu dikatakan 2 tahun dia tinggal di Roma, menerima orang-orang yang datang kepadanya, terus memberitakan kerajaan Allah, mengajar tentang Tuhan Yesus di situ. Setelah itu, kemudian dalam tradisi, Paulus meninggalkan Roma, memberitakan Injil. Kalau membuka surat Roma, ada keinginan Paulus untuk pergi ke Spanyol. Tapi kemudian rupanya dia kembali lagi dan ditangkap ketika terjadi kerusuhan atau penganiayaan di zamannya. Ya, begitu ya, Pak. Ya, makasih. Ya, mungkin ada yang lain lagi. Pak Ibu. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan bagus. Pak Seto mau tanya Pak ya, itu Paulus kan ke Roma naik banding. Dia tidak pernah mendirikan jemaat di Roma. Lalu surat ke Roma itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau kita lihat, jemaat. Lanjut. Dia nggak punya jemaat di Roma. Bukannya dia nggak punya jemaat di Roma Pak? Memang. Roma hanya dia naik banding saja. Kalau di tempat lain kan di Efesus, di Filipi, di Korintus, semuanya dia punya memang. Tapi kalau di Roma kan dia nggak sempat, dia hanya dipanggil untuk naik banding. Dia hanya pergi untuk naik banding. Terima kasih, Pak. Baik, kita buka saja surat Roma. Jadi surat Roma itu surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Tetapi jemaat ini memang tidak didirikan oleh Paulus. Silakan membuka surat Roma bab 1.
Silahkan ke ayat 8. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil, anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepada kamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi jemaat Roma sudah ada, dan Paulus pengen ke sana. Nah, kemudian silahkan ke masih surat Roma ya, bagian akhir. Bab 15. Roma bab 15. Ayat 23. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi, Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem ketika ia menulis surat ini. Untuk apa? Untuk mengirim bantuan dari jemaat Makedonia, antara lain Filipi. Ya, nanti setelah dari Yerusalem, Paulus akan ke Spanyol nonton liga. Dan dalam perjalanan ke Spanyol nanti, Paulus mau singgah di Roma. Surat ini ditulis, panjang ya suratnya ya, 16 Pak. Surat ini ditulis karena Paulus mau mampir di Roma. Kenapa cuma mau mampir kok panjang sekali bicaranya? Perhatikan lagi Bapak Ibu, ingat lagi tuduhan terhadap Paulus. Paulus sudah disangka menghina Taurat, menghina Bait Allah, merendahkan bangsa Yahudi. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mempelajari surat Roma, Bapak Ibu akan melihat Paulus harus memberikan penjelasan tentang Injil yang diberitakannya kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan rupanya Bapak Ibu, jemaat di Roma banyak orang Yahudinya. Untuk menghindari salah paham dari orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Yesus,
Paulus menjelaskan Injilnya. Penjelasannya bagaimana? Aku tidak melawan Taurat, aku tidak menghina orang Yahudi. Salah satu ayat atau hal yang sangat mencolok dalam hal ini, manusia dibenarkan karena percaya. Dibenarkan karena percaya. Ini bukan ajaran Paulus. Abraham sudah kayak gitu. Taurat kan? Jadi, Bapak Ibu, surat Roma tidak ditulis untuk menanggapi persoalan jemaat yang didirikan oleh Paulus seperti surat yang lain. Tidak ditulis untuk memberi penghiburan, menjawab soal yang disampaikan kepada jemaat oleh jemaat kepada Paulus. Tidak. Surat ini ditulis dengan tujuan, satu, Paulus mau singgah, dua, menjelaskan Injil yang diberitakannya kepada bangsa-bangsa lain. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Pak Seto mau tanya, kalau sementara Paulus di Roma ini, Petrus di mana ya, Pak? Enggak kontak-kontakan ya, Pak. Aku udah kontakkan. Keterlaluan ya Petrus ini. Petrus keterlaluan. Kok ini tahu kalau Paulus ada di penjara di Roma kok enggak nengok. Saya tidak tahu dan saya belum menemukan jawaban pertanyaan seperti itu. Hanya kalau Bapak Ibu membaca surat Petrus, Bapak Ibu akan melihat Petrus memberitakan Injil di Roma. Petrus di Roma juga. Petrus memberitakan Injil di Roma. Banyak orang yang kemudian menjadi percaya, ada jemaat di Roma. Berikutnya lagi, kalau Bapak Ibu membaca Injil Markus, ya, Injil Markus itu ditulis juga untuk jemaat di Roma, ditulisnya di Roma. Jadi, tapi kalau pada waktu yang sama, Petrus itu ada di mana, ngapain, Bapak Ibu, sayangnya kita tidak mendapatkan informasi. Ini jangan, jadi kita tidak bisa menduga-duga kecuali ada dasar. Ya. Dan kalau kita membaca kisah para rasul, Bapak Ibu sekali lagi, ya ceritanya itu didominasi oleh cerita Paulus, bukan cerita rasul-rasul yang lain. Jadi awalnya yang banyak diceritakan Petrus, berikutnya yang banyak diceritakan adalah Paulus. Ya, begitu Pak. Mau tanya Pak Seto? Tanya Pak Seto? Ya, silahkan. Pak Seto, ini berarti Paulus juga paralel masih periodenya di awal abad ya, Pak Seto ya? Maksudnya setelah Yesus pergi, jadi sekitar abad 1 atau 2 Masehi gitu? Perkiraannya Paulus itu meninggal tahun 64 atau 68. 64 atau 68. Berarti belum masih tahun dalam. itu. Belum ya. Terus Pak Seto, berarti kalau balik sambil saya juga ngamati yang menarik dari 6 sesi ini, kalau menurut saya adalah situasi yang akan jadi diasporanya kita baru kenal Katolik. Apakah, ini mau agak penasaran Pak, apakah pada awal abad itu baik Petrus dan Paulus juga menyebarkan ya ajaran Yesus? Kalau melihat perjalanan dan peta Paulus gitu yang kita pernah bahas juga, itukah apa menjadi cikal bakal juga gereja-gereja yang sudah yang akhirnya mengenal Yesus, terlepas dia jemaatnya dari Yahudi maupun Yunani, yang kita akhirnya di dalam data itu biasanya umumnya ya Pak, yang saya lihat dan baca, itu yang disebut dulunya ortodoks gitu, sebelum nanti ada transisi ketika itu akan menjadi yang di fondasinya Petrus di Roma yang akhirnya menjadi Roma Katolik dan sebagainya. Nah itu penting sih kalau buat saya, karena sampai sekarang
kita akan melihat bahwa negara-negara Eropa Timur dan khususnya Yunani, mereka itu kan masih juga ada di dalam data yang otentik tentang Paulus, tetapi mereka lebih didominasi oleh gereja-gereja Ortodoks, di mana banyak orang Katolik juga belum mengerti banyak di dalam positioningnya atau posisinya Ortodoks dan Katolik yang menjadi Roma. Nah, yang saya miss gitu ya dalam hal ini melihatnya tidak tertangkap bahwa apakah ini yang jadi fondasinya waktu pengajaran Paulus juga. Itu satu pertanyaan, Pak. Nah, kemudian ketika kita lihat lagi di petanya yang menarik ini, cukup banyak dan cukup lama area-area yang terpapar dan dinamika perjalanannya Paulus itu selama 6 sesi Pak Seto ajarkan kepada kami. Nah, sampai akhirnya yang barusan di Malta. Kembali lagi bahwa kita nggak tahu akhirnya dia bagaimana Paulus, tetapi berarti fondasinya Paulus di area sesuai dengan petanya itu yang paling menguatkan dong Pak dari antara rasul lain. Selain mungkin Petrus yang tadi Pak Seto juga singgung pertanyaannya Pak Sunarto. Itu sih dilihat dari para pengajaran 6 sesi ya Pak ya. Kalau lihat dari kisah para rasul ini. Makanya mungkin sepintas kalau saya sering menangkap bahwa surat-surat Paulus itu menjadi penting karena dia juga punya andil yang sangat besar. Pertama, ketika dia juga sebetulnya adalah prajurit gitu ya. Saya melihat dari profilnya. Jadi dia juga mau asumsi nih Pak Seto saya. Kan dia agak obsesi mungkin untuk Roma juga. Habis dia jiwa prajuritnya. Kalau dilihat di visual-visual yang bisa diperhatikan, dia kemana-mana juga masih menyertakan pedangnya ya, walaupun dia rasul ya. Ya namanya juga dia prajurit yang cukup langka mendapat sentuhan dari Yesus. Itu Pak Seto, itu intinya gitu. Tapi kita memang harus melihat spiritnya Paulus ya, entah dia profilnya orang yang kerdil atau besar, tapi dia biar gimana pun dia adalah orang yang dipilih Yesus dan dia orang yang kontra tadinya dan malah sering menghakimi dan anti Yesus juga dan dipilih. Jadi dia punya spirit yang spesial. Itu kalau saya lihat. Tolong Pak Seto bisa terjawab ya Pak. Sedikit aja nggak apa-apa. Nanti sisanya saya bisa coba cari tahu sendiri. Ya masalah ortodoks itu penting sih Pak kalau saya lihat. Makasih Pak. Yang saya tidak paham itu yang Paulus itu prajurit, itu yang saya nggak nangkep. Saya tidak mengerti itu. Itu sih kalau dari visual ada beberapa dari data ya Pak ya. Itu kemungkinan saya nambahin tapi mohon maaf kalau salah. Tapi saya menelusuri, dia itu juga kaki tangan Roma, tapi dia ditempatkan di area itu. Jadi kalau zaman dulu kalau lihat historinya kan menyebarkan dalam pucuknya Romawi, ada yang namanya prajurit itu nggak mungkin orang-orang Yahudi kebanyakan. Umumnya memang mereka dalam sekte bukan sekte elit ya, elit dari pilihan. Dan itu Roma juga punya sejarah tersendiri. Jadi dia sebetulnya punya garis prajurit Roma ya. Makanya kalau di visual-visual Eropa jadulnya itu dia digambarkan juga dalam porsi visualisasi kostum kerajaan yang kurang lebih punya identitas Roma yang sangat kuat gitu loh Pak. Jadi saya berani ngomong dia mungkin punya garis dari itu. Ya. Hanya tentang dasar-dasar itu yang saya tidak mau. Saya belum pernah mempelajari. Yang ortodoks gimana Pak Seto? Iya ya. Ya, nanti saya saya kirim Pak Seto referensinya. Tapi yang ortodoks ini loh Pak, saya penasaran karena suka jadi polemik orang Katolik yang seringkali nggak mengerti bahwa memisahkan diri dari para ortodoks gereja. Di Eropa sendiri lebih hancur lagi gitu pemahaman mereka menurut saya orang masa kininya. Mereka menganggap yang ortodoks itu lebih atau gimana. Padahal kalau di dalam kesejarahan itu sebetulnya kita harus menyadari penyebarannya Paulus inilah juga mendasari lahirnya ortodoks yang pada akhirnya dia tidak tertransformasi menjadi spirit Katolik yang kita kenal kepada Vatikan sekarang misalnya gitu loh Pak. Baik, jadi mulanya yang menjadi pusat penyebaran Injil itu kan Yerusalem. Betul Pak. Kemudian pusat penyebaran Injil bergeser ke Antioquia. Sementara yang ke arah selatan, ke arah Mesir, ada pusat pemberitaan Injil yang lain lagi, pusat kekristenan di Alexandria. Kemudian pemberitaan Injil ke arah barat terus dilakukan, lalu Roma menjadi pusat yang lain lagi. Jadi pusat kekristenan yang lain lagi itu di Roma.
Jadi sekarang sudah ada 4 pusat pemberitaan Injil, pusat kekristenan. Roma, Antioquia, Alexandria, dan kemudian Roma. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika pusat kekaisaran dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel, Konstantinopel menjadi pusat kekristenan yang kelima. Nah, kemudian begini, jadi di timur itu ada 4. Jadi Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel. Di barat ada 1, Roma. Tidak ada apa menyebutnya ya. Pemimpin yang menyatukan ke-5 pusat ini sekaligus loh ya. Bapak Ibu pergi ke Mesir, lalu ketemu dengan gereja Koptik, tanya pimpinan mereka siapa, paus pertama mereka siapa. Bukan Petrus, tapi Markus. Nah, kemudian Roma pernah pengen dominan. Kemudian mengharapkan ke-4 pusat yang lain tunduk kepada Roma. Yang lain itu kemudian tidak mau menerima, dan kemudian terjadi perpisahan di sekitar tahun 1000. Nah, kemudian yang terjadi begini, awalnya kan belum ada keseragaman tentang cara menghayati kekristenan itu. Roma dengan pola berpikir orang-orang di barat berkembang dengan jalannya sendiri. Kemudian yang di timur punya gaya sendiri. Bapak Ibu kalau melihat ikonografi, seni di gereja, Roma dengan di timur beda. Dari sisi seni luar biasa perbedaannya. Gaya tulisannya berbeda, gaya lukisannya berbeda. Kemudian pengaruh filsafat di barat, di Roma, serius. Teologi lahir karena adanya orang-orang yang punya kemampuan berpikir yang sangat serius. Otak, pikiran diberi tempat yang sangat serius di barat. Di timur, saya tidak mengatakan mereka tidak menggunakan otak, bukan, tetapi peran hati, penghayatan batin seringkali lebih diutamakan. Bapak Ibu ngajak diskusi tentang Tritunggal, dengan teologi Roma, dengan teologi yang di timur, beda sekali cara menjelaskan. Beda, ya. Nah, kemudian kalau kemudian Paulus punya peran di dalam pembentukan gereja-gereja ini, ya ada. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya. Betul. Karena apa? Ada perkembangan. Paulus tidak pernah ngajari mereka ngelukis kok. Paulus dalam hal teologi, ya luar biasa. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, gereja-gereja yang di timur itu punya pemikiran, punya perkembangan yang tersendiri. Belum lagi kalau Bapak Ibu mempelajari bid'ah-bid'ah yang berkembang, banyak kan di gereja-gereja yang di timur. Iya, saya tidak bisa memberikan tanggapan yang memadai, tetapi kalau bicara tentang perkembangan sejarah gereja sepertinya. Ya, cukup Pak, nggak apa-apa. Ya. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi malam ini kita selesaikan perjalanan Paulus. Malam ini tidak ada pesan untuk Bapak Ibu dari Paulus, tetapi saya berharap ada kesan yang Bapak Ibu dapatkan dari orang yang punya pengaruh besar dalam perkembangan iman Kristiani. Orang yang sangat penting, orang yang sangat punya pengaruh. Kalau Bapak Ibu melihat patung Paulus bawa pedang, yang dipikirkan jangan soal Paulus yang pernah jadi penganiaya. Pedang itu sering kali menjadi lambang firman. Bapak Ibu pernah lihat Yesus bawa pedang? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, pedang tidak disandang oleh Yesus di pinggang, tapi pedang itu keluar dari mulutnya. Kemana-mana berjalan, menjalani kehidupan,
dengan persenjatakan firman. Dan orang yang baru saja kita pelajari, kita ikuti perjalanannya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita untuk berjalan, melangkah dengan firman, dan Tuhan selalu menyertainya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak Seto. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Untuk berikutnya mungkin nanti kita Mohon izin. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Silakan Putri sendiri. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Sunato, Bu Ivon juga. Tutup dulu dengan doa ya, Putri ya. Putri, silakan Putri. Silakan Putri. Baik, Bapak Ibu saya tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih pada malam hari ini kami telah menyelesaikan satu rangkaian pelajaran tentang Rasulmu Paulus melalui Pak Seto. Kiranya semua yang telah disampaikan oleh Pak Seto mengenai Paulus memperkuat iman kita semua, memperkuat iman kami semua untuk selalu setia memberitakan Injil, setia memberitakan kasih-Mu, setia memberitakan apa yang segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pak Narto. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam Bu Ivon. Selamat malam. Tuhan memberkati. Salam sejahtera.